Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Sebelumnya kita udah bahas kasus ini yang terjadi di Banyumas, yang mana ini kasus yang terjadi cuma karena harta warisan. Ternyata ada juga kasus ini yang terjadi di Lampung yang juga karena harta warisan. Ternyata ini kasus enggak kalah gila, bahkan mungkin lebih gila lagi. Kalau kayak gimana kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Jadi orang ini bernama Erwin Nudin yang tinggal di Kampung Margaya, Kabupaten Waikanan yang ada di Lampung. Yang sebenarnya Erwin ini udah nikah di tahun 2004 lalu. Tapi setelah punya anak dari istrinya, mereka pun akhirnya cerai. Setelah itu Erwin pun ngebawa anaknya untuk tinggal di rumah orang tuanya yang ini. Yang mana yang tinggal di rumah ini itu lumayan rame, yaitu bapak dan ibunya Erwin. Terus Wawan dan anaknya, yang mana Wawan ini itu abangnya Erwin, yang saat itu juga nggak tinggal serumah dengan istrinya. Nah jadi dia ngebawa anaknya juga yang bernama Zahra, yang masih berusia 6 tahun untuk tinggal di rumah ini juga. Terus kedua adiknya Erwin ini, yang satu itu bernama Juanda dan adik bungsunya itu bernama Una. Nah jadi awalnya yang tinggal di rumah ini tuh ada 8 orang. Tapi setelah Juanda mutusin merantau ke Palembang dan Una adik bungsunya juga menjalani pendidikan di pondok pesantren yang ada di sana. Akhirnya mereka yang tinggal di rumah itu tinggal berenam. Yang awalnya keluarga mereka hidup akur, nggak ada masalah apapun. Mereka sekeluarga juga berbaur dengan masyarakat desanya, terutama bapaknya Erwin ini, yang dianggap sebagai salah satu sepuh di desa mereka, yang juga sering sholat berjamaah di desa mereka, bahkan aktif di beberapa kegiatan yang ada di kampungnya. Di samping itu bapaknya Erwin juga emang dikenal punya lahan kebun singkong yang cukup luas, dan hasil dari panennya juga itu selalu jadi pemasukan utama di keluarga mereka. Ditambah anak-anaknya juga yang rajin dan pintar ngelola kebun singkong milik keluarga mereka. Kecuali Erwin, karena saat itu Erwin ini justru lebih sering mabuk-mabukan dan hobinya main judi yang selalu kalah, bahkan sampai uangnya pun selalu habis ke sana. Yang bahkan karena ini hutangnya pun jadi banyak. Karena ini di tahun 2021 Erwin ini mulai berani minta ke bapaknya untuk menjual sebagian lahan kebun singkong milik keluarga mereka. Karena saat itu dia juga ngaku kalau dia sedang terdesak karena hutangnya yang banyak. Dengan tegas bapaknya pun gak ngizinin, karena saat itu abang dan adik-adiknya yang rajin ngelola lahan kebun singkong milik keluarga mereka justru nggak pernah minta menjual lahan. Nah jadi cuma Erwin ini satu-satunya yang selalu ngotot minta untuk lahan singkongnya dijual. Semenjak ini Erwin dan bapaknya mulai sering ribut, bahkan saking kesalnya bapaknya sampai pernah nampar Erwin ini. Dari sinilah Erwin pun mulai bahkan hal terburuk pun mulai muncul di pikirannya demi mendapatkan semua warisan dan lahan singkong milik keluarga mereka. Di bulan Oktober tahun 2021, tepatnya di tengah malam, yang mana semuanya saat itu udah pada tidur kecuali Erwin dan Wawan itu masih di dapur ngobrolin soal jual lahan. Yang mana di situ Erwin ini minta tolong sama Wawan untuk Wawan ini bisa membujuk bapak mereka gimana caranya supaya bapak mereka setuju untuk menjual sebagian, karena Wawan yang juga nggak setuju. Dengan tegas dia pun nolak permintaan Erwin. Nah karena udah merasa nggak ada lagi yang bisa diharapkan dari keluarganya, jadi saat itu juga Erwin pun langsung menghantam bagian belakang kepala Wawan dengan kapak. Seketika Wawan pun langsung terjatuh, bahkan sampai kejang-kejang. Nah karena situasinya yang jadi berisik, bapaknya pun kebangun dan langsung ke dapur untuk ngecek. Nah ngelihat bapaknya datang, Erwin pun langsung nyerang bapaknya yang juga menggunakan kapak itu. Enggak lama kemudian ibunya juga kebangun, yang ternyata udah bangun, bahkan kaget ngelihat apa yang dilakukan Erwin ini ke bapaknya. Seketika ibunya pun panik dan berusaha lari. Tapi sayangnya ibunya pun terjatuh karena terpleset. Erwin yang ngelihat ibunya jatuh, langsung dia dekatin dan langsung mengeksekusi ibunya juga menggunakan kapak tadi. Karena keadaan yang sudah makin ribut, Zahra anaknya Wawan yang sedang tidur di kamar juga kebangun. Nah karena ngelihat bapaknya udah nggak ada di sebelahnya, jadi Zahra ini sempat manggilin bapaknya. Karena dengar suara azan di kamar, Erwin pun langsung mendatangi Zahra dan membekap Zahra sampai dia pun benar-benar nggak bergerak, bahkan nggak bernapas lagi. Setelah semua yang ada di rumah malam itu habis di tangannya, Erwin pun sempat berusaha menenangkan diri tuh sambil nyebat di dapur, sambil mikirin langkah selanjutnya itu kayak gimana, yaitu gimana dan kemana tubuh mereka dikuburkan. Setelah berjam-jam mikir, akhirnya malam itu juga Erwin ini ngebongkar septic tank yang ada di halaman belakang rumahnya.
dan nguburin tubuh mereka berempat di septic tank itu. Setelah nguburin tubuh mereka di septic tank itu, Erwin ini sempat kebingungan gimana cara nutupnya, karena saat itu dia nggak punya semen untuk ngecor balik bagian penutup septic tanknya, karena udah tengah malam, nggak mungkin kan ada toko bangun yang buka untuk ngebeli bahan corannya. Jadi malam itu septic tanknya pun dia tutup sementara menggunakan kasur bekas. Setelah itu ya dia pun langsung istirahat di rumah itu. Terus paginya Diki, anaknya Erwin ini yang semalam tidur di musola dengan teman-temannya itu baru pulang, yang langsung heran karena situasi rumahnya udah sepi, nggak ada siapapun. Nah jadi dia pun sempat nanya ke Erwin, yang lain itu pada kemana. Erwin yang saat itu sedang buru-buru mau pergi ke toko bangunan. Di situ dia cuma jelasin kalau yang lain itu udah pada ke ladang. Nah jadi pagi itu ya Diki pun itu beraktivitas kayak biasa tanpa curiga sama sekali. Sedangkan Erwin langsung pergi beli pasir dan semen ke toko bangunan menggunakan mobil pickup milik bapaknya. Nah setelah itu tanpa diketahui siapapun, dia pun berhasil tuh nutupin septic tanknya dengan cara dicor. Terus beberapa hari kemudian Diki pun mulai merasa aneh karena yang lain itu masih belum pulang juga dari ladang. Karena biasanya mereka belum pulang sampai beberapa hari. Tapi Diki juga nggak berani terlalu nanya ke bapaknya karena Diki ini memang takut banget dengan Erwin. Nah jadi ya dia cuman diam saja, sedangkan warga tetangga juga sebenarnya udah ngerasa aneh dan mulai jadi pertanyaan karena bapaknya Erwin yang biasanya selalu sholat berjamaah di masjid tapi udah beberapa hari nggak kelihatan. Bahkan rumahnya pun itu udah kelihatan sepi karena biasanya rumah mereka nggak pernah sesepi itu, karena biasanya sering kelihatan Zara yang main di depan rumah. Nah tapi sejak beberapa hari ini bener-bener kayak nggak ada kehidupan di rumah itu. Nah sampai beberapa hari tetangganya pun sempat nanya tuh bapak dan yang lainnya itu pada kemana. Dengan santainya Erwin cuma jawab yang katanya yang lain itu pada ke ladang yang ada di atas gunung. Karena jaraknya yang emang lumayan jauh dari rumahnya, jadi dia pun bilang kalau mereka semua nginap di ladang untuk sementara. Karena banyak yang harus dikerjakan, jadinya ya karena ini awalnya tangga mereka pun memaklumi. Dan Erwin pun langsung berusaha menjual beberapa lahan milik keluarganya. Di waktu yang bersamaan juga Erwin pun mulai menjual semua barang-barang berharga milik keluarganya yang sudah eksekusi. Dan juga ngebuang beberapa barang-barang mereka supaya barang-barang mereka semua nggak ada lagi di rumah itu. Supaya semuanya percaya kalau keluarganya udah pada pindah dan menetap di ladang. Setelah ladangnya laku dan beberapa barang berharga milik mereka juga berhasil terjual, Erwin pun langsung poya-poya mabuk-mabukan lunasin hutang judinya dan pastinya ngabisin banyak uang untuk main judi lagi. Bahkan sampai Erwin pun jarang di rumah. Terus beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Desember tahun 2021, Juanda, adiknya Erwin ini yang merantau ke Palembang itu pulang ke rumah, yang niatnya mau nemuin orang tuanya dan keluarganya di rumah ini. Tapi pas nyampe di rumah ternyata nggak ada siapapun dan isi rumah pun juga udah kosong, cuma nyisa barang-barang milik Erwin dan Diki aja. Nah di situ dia pun sempat nanya tuh ke Erwin, bapak dan ibu kemana? Dengan santainya Erwin cuma jawab yang sama kayak tadi, kalau yang lain itu pada nginap ke ladang yang ada di atas gunung. Karena Juanda yang jauh-jauh datang dari Palembang yang pengen nemuin bapak dan ibunya, jadi dia pun nungguin tuh. Tapi setelah beberapa hari nunggu, Juanda ini tuh baru dengar kabar kalau Erwin baru aja ngejual lahan milik bapaknya. Dengar kabar itu Juanda pun kaget dan pastinya penasaran, yang mana di situ sambil marah-marah Juanda ini langsung nanya ke Erwin, mana bapak dan ibu, dan juga pastinya nanya kenapa lahan milik bapak dijual. Di situ Erwin ngakunya kalau lahan itu dijual atas perintah bapak mereka untuk ngebayar hutang bapaknya. Karena saat itu bapaknya emang sedang ada cicilan hutang ke bank yang masih sisa 96 juta lagi. Karena ini Juanda pun langsung mastiin ngecek berapa sisa hutang bapaknya yang ada di bank dan ngecek riwayat pembayaran hutangnya juga. Ternyata hasilnya emang nunjukin kalau Erwin ini total bohong, karena hutang bapaknya di bank itu masih nyisa 96 juta. Dari sinilah Juanda pun makin curiga lagi dan pasti makin kesal sama Erwin. Yang akhirnya mereka pun sering ribut sampai rumah mereka jadi heboh. Warga pun sampai berdatangan untuk melerai perkelahian mereka. Setelah itu Juanda pun tetap bersikeras kalau dia enggak akan balik ke Palembang sebelum ketemu keluarganya dan tahu secara pasti apa masalah Erwin ini dengan keluarganya. Setelah beberapa bulan nunggu masih juga enggak ada tanda-tanda keluarganya balik, akhirnya Juanda ini mulai enggak sabar. Di situ dia maksa Erwin untuk nganterin dia ke ladang yang ada di atas gunung
untuk langsung memastikan apakah keluarganya ada di sana apa gimana. Karena udah terpojok, mau nggak mau Erwin pun akhirnya ngebawa Juanda ke ladang itu. Nah, karena pada dasarnya itu cuma alasan kosong aja, jadi Erwin pun mulai kelihatan bunder, nggak bisa ngebuktiin kalau keluarganya ada di sana. Yang mana Juanda pun makin curiga lagi, yang kayaknya emang ada sesuatu yang disembunyikan Erwin ini. Jadinya karena ini sampai di rumah mereka pun bertengkar lagi, dan lagi-lagi pertengkaran mereka pun selalu dilerai para tetangganya. Setelah ini juga Diki pun baru berani ngadu ke Erwin, yang katanya selama Juanda tinggal di rumah itu, Juanda itu sering ngebentak bahkan nampar dia. Dengar ini Erwin yang sejak awal emang udah pengen menyingkirin Juanda, jadinya makin kesel lagi. Dan disinilah dia pun mulai berencana ngabisin Juanda di rumah itu juga. Di bulan April tahun 2022, Erwin ngajak Diki untuk ngebantuin dia untuk ngabisin Juanda. Nah, Diki yang nggak berani ngebantah pun ya terpaksa nurut. Di hari yang naas untuk Juanda ini, tepatnya di sore harinya, di situ Erwin udah nyiapin besi panjang yang kayak gini, yang biasanya digunakan untuk alat manen singkong. Yang mana lagi itu dia siapkan untuk ngabisin Juanda malam itu. Sedangkan Juanda pun ada di situ, ada di rumah yang sama ya, tapi awalnya Juanda sama sekali nggak curiga pas Erwin ini nyiapin besi ini, karena alat ini emang biasa digunakan keluarga mereka untuk manen singkong. Terus di malam harinya setelah mereka nunggu Juanda tidur pulas, disinilah Erwin pun langsung ngabisin Juanda menggunakan alat ini di saat Juanda yang sedang tertidur di ruang tamu. Di situ Juanda pun langsung kejang-kejang, Erwin pun langsung manggilin Diki yang ada di belakang yang nggak berani ngelihat prosesnya. Di situ dia nyuruh Diki untuk ngambilin tali tambang yang udah disiapin yang ada di dapur. Setelah itu tubuh Juanda pun mereka ikat yang rencananya mau mereka kuburkan di septic tank tadi juga. Tapi di malam itu Erwin ini kesulitan ngebukain septic tanknya karena sebelumnya septic tank itu emang udah dicor. Karena kesulitan, Erwin pun sempat kebingungan tuh malam itu, mikirin kemana lagi tubuh Juanda ini bisa dia dikuburkan dengan aman. Nah, karena udah bingung gak nemu ide juga, akhirnya malam itu dia mutusin istirahat dulu. Besoknya barulah Erwin ini nemuin caranya, yang mana dia berencana mau nguburin Juanda di kebun singkong milik keluarganya yang ada di kampung Kertajaya, yang berjarak sekitar 16 km dari rumahnya. Sorenya menjelang maghrib karena aktivitas petani udah sepi di wilayah perkebunan yang ada di sana, mereka pun mulai bergerak menuju ke kebun singkong, membawa tubuh Juanda menggunakan mobil pickup keluarganya. Sedangkan Diki nyusul di belakang menggunakan motor. Di jam 7 malam, hari yang udah mulai gelap, mereka pun baru sampai di kebun singkongnya. Di situ mereka pun langsung nurunin tubuh Juanda. Setelah itu Erwin pun langsung menggali tanah di pojok kebun singkongnya supaya nggak ada yang ngeliat. Sedangkan Diki cuma bantuin nyenterin pakai smartphone-nya. Setelah semuanya selesai, pas mereka mau balik mobil, pickupnya pun mogok, nggak mau nyala. Nah, karena takut kelamaan di situ, jadi mereka pun balik menggunakan motor yang dibawa Diki tadi dan ninggalin mobil pickupnya di situ. Nah, setelah itu Erwin pun ya merasa kalau semuanya berhasil dan aman-aman aja. Beberapa hari kemudian Erwin pun merasa soal apa yang dilakukan itu aman-aman aja, nggak ada yang curiga. Padahal warga sekitar saat itu udah mulai bertanya-tanya, udah mulai curiga sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarganya. Kenapa keluarganya itu nggak balik-balik juga? Karena saat itu ya udah beberapa bulan keluarganya dianggap menghilang. Warga di sana pun makin curiga lagi semenjak mereka dapat informasi ternyata banyak lahan milik keluarganya yang udah dijual Erwin ini. Nah, setelah Erwin mengeksekusi Juanda, di situ lagi-lagi Erwin ini menjual lahan milik Juanda seharga 300 juta dan juga menjual motornya Juanda, dan uang itu semuanya digunakan untuk dijudikan dan juga untuk mabuk-mabukan. Ditambah warga juga mulai sadar kalau Juanda udah nggak kelihatan lagi tuh di rumah itu. Karena warga yang udah pada resah, apalagi bapaknya Erwin ini emang orang yang dikenal di desanya dan juga punya hubungan baik sama kepala kampung mereka. Ya pastinya ini jadi perhatian kepala kampung mereka untuk memperhatikan warganya sekaligus teman baiknya. Jadi karena ini kepala kampungnya pun manggilin Diki untuk datang ke rumahnya, karena kepala kampungnya tahu banget kalau Diki itu anak yang baik. Jadi setelah Diki datang ke sana, di situ kepala kampungnya pun langsung nanya kemana keluarganya dan apa yang sebenarnya terjadi sama keluarganya. Soal kemana keluarganya sebenarnya Diki pun nggak tahu, karena Erwin emang nggak pernah ceritain ke Diki soal apa yang sebenarnya terjadi sama keluarganya. Nah, tapi pas kepala desanya nanyain kemana Juanda, apakah hilang juga, disitulah Diki pun nggak bisa menyembunyikan rahasia besar itu, yang akhirnya Diki pun langsung mengakui semuanya ke kepala desa kalau Juanda sebenarnya bukan hilang, tapi udah dihabisin, bahkan udah dikubur bapaknya.
Kepala desanya yang kaget dengar pengakuan Diki ini langsung nanya di mana tubuhnya dikuburkan, dan di situ Diki juga pun langsung ngebawa kepala desanya dan juga beberapa warga di sana ke kebun singkong di mana tubuh Juanda mereka kuburkan. Dan bener aja nyampe di sana, ternyata ada gundukan tanah yang awalnya mereka nggak langsung menggali tanahnya. Karena di situ kepala desanya langsung ngelapor soal ini ke kepolisian di sana. Singkat cerita, malam harinya setelah polisi datang, gundukan itu pun langsung dibongkar, dan bener aja di situ mereka nemuin tubuhnya Juanda yang udah dikuburkan. Seketika situasi di sana pun langsung heboh, dan saat itu juga polisi pun langsung mendatangi Erwin untuk langsung ditangkap di rumah. Erwin udah nggak ada, yang ternyata udah melarikan diri. Yang mana dari sinilah polisi pun langsung melakukan pemburuan. Sedangkan Diki dari itu diinapkan sementara di rumah kepala desanya untuk melindungi Diki ini dari Erwin. Tapi karena Diki yang juga terlibat di kasus ini, karena dia ikut membantu Erwin nguburin korbannya, jadi Diki pun akhirnya ditahan polisi untuk diperiksa. Sedangkan beberapa hari kemudian, Erwin yang sudah buron di seluruh wilayah Lampung akhirnya tertangkap juga di wilayah Lampung Selatan yang saat itu sedang melarikan diri. Setelah itu Erwin pun langsung diperiksa habis-habisan dan juga pastinya diinterogasi, yang mana di sinilah Erwin pun akhirnya nggak punya pilihan lain selain harus mengakui semua kasusnya, termasuk keempat tubuh keluarganya yang udah dihabisin juga, yang bahkan udah dia kubur di septic tank yang ada di belakang rumahnya, yang akhirnya polisi pun berhasil nemuin 4 kerangka di septic tank tersebut, yang mana ini juga emang benar-benar mengagetkan seluruh warga di sana. Karena warga juga enggak ada yang nyangka soal hilangnya mereka semua sekeluarga yang sudah hampir setahun. Saat itu ya akhirnya ditemukan di septic tank yang ada di belakang rumahnya, yang ternyata ya ini semua dilakukan Erwin ini, yang mana Erwin ini tega melakukan ini semua ke keluarganya sendiri cuman karena dendam, karena saat itu emang nggak ada satupun dari keluarga yang setuju dengan keputusan dia untuk menjual lahan, yang akhirnya dia tega melakukan ini semua. Pastinya untuk menjual lahan milik keluarganya cuman untuk judi dan mabuk-mabukan. Karena ini semua setelah melewati persidangan panjang, tepatnya di tanggal 14 Februari di tahun 2023 ini, akhirnya Erwin pun dijatuhi hukuman matoy. Sedangkan Diki yang masih berusia 17 tahun juga dinyatakan bersalah karena udah membantu Erwin nguburin Juanda. Jadinya dia juga dihukum, tapi dengan hukuman yang jauh lebih ringan, dan hukumannya pun disesuaikan dengan hukum anak di bawah umur, karena saat itu usianya masih 17 tahun. Tapi aku nggak nemu info lebih detailnya berapa tahun hukumannya. Tapi semoga Diki ini dapat hukuman yang ringan ya, karena dia melakukan itu semua karena emang di bawah tekanan bapaknya. Bahkan mungkin bukan hukuman ya yang harus didapatkan, tapi rehabilitasi. Mungkin ya mentalnya terganggu karena kasus ini, karena dia melakukan itu semua bukan berdasarkan kemauan dia, tapi emangnya di bawah tekanan bapaknya. Apalagi kasus ini pun bisa terungkap karena pengakuan Diki ini ke kepala desanya. Mungkin kalau Diki ini nggak mengakui ini semua, mungkin kasus ini belum terungkap atau bahkan nggak terungkap sama sekali. Tapi apapun itu soal kasus ini, gimana nih menurut kalian ya? Komen aja di bawah. Untuk kita sharing-sharing, dan semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Jangan sampai kasus-kasus kayak gini nimpa keluarga kita, amit-amit sih, karena kasus kayak gini yang terjadi karena warisan itu sering banget terjadi. Semoga kita semua bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka yang terjadi di kasus ini. Oke lah, sampai di sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Tapi yang jelas kita doakan saja semoga mereka yang harus kehilangan nyawa dalam peristiwa ini diampuni dosanya dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga mendapatkan limpahan ketabahan yang sebesar-besarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, kalian like-nya jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Kalau kalian pengen tahu video-video baru dari saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.